Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, CEO yang secara tak terduga melihat seorang karyawati perusahaannya sedang menunggu bus, hampir diganggu oleh seorang pria mabuk. Meskipun telah lewat, ia segera memutar balik dan memanggilkan taksi untuknya. Setelah naik ke dalam mobil, Kela mengira ibunya yang memanggilkan taksi untuknya. Saat hendak mengirim pesan kepada ibunya, sopir bertanya kemana ia ingin pergi. Jadi sudah pasti bukan ibunya, mungkin pacarnya. Karena baru saja mereka berbicara di telepon, dia tahu Kela masih lembur. Tak disangka bahwa atasan yang peduli padanya, tahu bahwa dia lembur karena pekerjaan. Ia adalah CEO sebuah perusahaan besar, Yu Hao, tidak tahu cara memasak, jadi ia menggunakan orang lain sebagai pengganti untuk syuting program, dan ketahuan oleh sutradara yang menuntut untuk mengakhiri kerjasama. Secara kebetulan, ia menemukan bahwa karyawan wanita, Ye Kam, memiliki bakat memasak. Mulai hari ini ia dipromosi menjadi direktur, dengan gaji 2 kali lipat dari direktur sebelumnya. Jika dia melakukannya dengan baik, dia akan diberi bonus lagi, dan dingira bahwa melakukan terlalu banyak hal yang tidak disukai atasan akan membuatnya dipecat. Tak disangka, atasan justru mempromosikan dan menaikkan gajinya, bahkan memanggilnya ketor, dan memintanya untuk segera menghubungi kru program. Ia mengatakan bahwa belajar memasak adalah hal yang mustahil, dan juga meminta agar dia melaporkan kemajuannya sebelum jam 9 malam ini, tetapi sekarang sudah jam pulang kerja. Apakah dia sudah mencapai kebebasan finansial? Jika belum, bagaimana bisa bicara tentang jam kerja dan jam pulang? Masih ada mintaan agar mulai sekarang ponsel harus dinyalakan 24/7, jika tidak bisa, akan ada orang lain yang menggantikan. Bagaimana bisa? Kelam sangat membutuhkan pekerjaan ini, ibunya sering sakit-sakitan, biaya rumah tangga sangat besar. Namun, Yu Hao meminta agar laporan harus diserahkan sebelum jam 9, jika tidak, dia harus mengundurkan diri besok. Kelam segera menelepon sutradara kru program, tetapi mereka tidak mengangkatnya, sepertinya dia harus datang sendiri. Tetapi dia tidak tahu cara apa yang harus digunakan agar sutradara mau bertemu. Saat dia sedang khawatir, dia melihat seorang pengantar barang, dan sebuah ide segera muncul di benaknya, yaitu menyamar sebagai pengantar barang. Akhirnya, saya bertemu dengan direktur kru program, tetapi ketika Kela menjelaskan tujuan kedatangannya, direktur itu menunjukkan sikap yang sangat bermusuhan terhadapnya, bahkan tidak memakan makanan yang dibawanya, dan memintanya untuk kembali ke tempat asalnya. Kela menunjukkan pesan permintaan maaf palsu dari Yu Hao, yang melembutkan sikap direktur, tetapi dia masih tidak setuju untuk melanjutkan kerjasama sampai dia secara pribadi membuat hidangan yang tidak disukai semua orang, yaitu pare, tetapi mereka memakannya dengan sangat lahap. Kelam sangat asyik memasak sehingga dia lupa waktu. Sudah jam 9, tetapi Yu Hao masih belum menerima telepon laporan pekerjaan, dan dia juga tidak dapat terhubung saat meneleponnya. Ketika dia datang ke kru program dan melihat melalui celah pintu, dia menekan bahwa sutradara sedang melakukan pekerjaan ideologis dengan lam, bisa memasak makanan yang sangat lezat, mengatakan prinsip-prinsip seperti itu, jadi mengapa dia masih harus bekerja untuk orang-orang dengan kecerdasan buatan seperti Yu Hao. Kelam berpikir bahwa atasan itu seperti pare, meskipun banyak orang tidak suka memakannya, tetapi orang dewasa mana yang tidak perlu merasakan rasa pahit. Yu Hao melihat bahwa dia berbicara dengan sangat baik dengan kru film, dan Kelam juga mengambil kesempatan untuk menyebutkan rekaman program. Rekaman akan dilakukan pada hari Sabtu depan, saya akan mengirimkan skripnya kepada Anda sebentar lagi. Terima kasih sutradara Kim. Melihat Kelam menyelesaikan pekerjaannya, Yu Hao benar-benar merasa lega. Sibuk sepanjang hari, dia juga lapar, jadi dia pergi ke restoran hotpot teman untuk makan. Secara tidak sengaja mendengar percakapan antara sepasang ibu dan anak. Sukela memiliki satu kebaikan, yaitu tidak serak akan materi. Tidak serak akan materi, apakah bisa makan. Dia juga mengatakan ayahnya sudah meninggal, ibunya sakit, seumur hidup ini akan ditarik oleh mereka mati. Pada saat ini, Yu Hao baru tahu bahwa pria ini ada pacar Kelam, apalagi dia baru saja pergi kencan buta. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah direktur departemen pemeran Chengdu di perusahaan Yu Hao. Akibatnya, Yu Hao mengeluarkan ponselnya untuk menelepon dan bertanya, baru tahu bahwa direktur cabang Chengdu adalah seorang wanita. Yu Hao memutuskan untuk menghukum dua ibu dan anak ini. Apa? Sampai Yu Hao menelepon, dia baru buru-buru bangun, ganti baju, dan siap-siap untuk bekerja, bahkan tidak sempat sarapan. Di sisi lain, Yu Hao melihat Kelam belum datang, jadi dia pergi membeli segelas kopi. Ketika dia kembali, dia melihat Kelam sedang memberi makan seekor kucing liar. Dia menyuruhnya datang untuk bekerja tambahan, tetapi dia malah memberi makan kucing. Setelah dia pergi, Yu Hao pergi untuk melihatnya. Bukankah ini bakso ikan yang dimakan kemarin di kulkas? Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk bertanya kepada asistennya, apakah ada orang yang bisa memakan makanan kucing? Ketika dia kembali ke perusahaan, Yu Hao menemukan bahwa Kelam telah menyiapkan 3 koki untuk pilih salah satu dan belajar masak. Yu Hao dengan tegas tidak setuju. Apakah ini hasil diskusi yang dia katakan?
Kelam dengan sabar menganalisis masalah untuknya dan keuntungan yang akan didapatkan perusahaan dari belajar memasak. Barulah dia mau berkompromi. Tetapi ketiga koki ini memasak hidangan yang bagus tetapi tidak praktis, tidak sesuai dengan citra perusahaan. Mengetahui bahwa Kelam sangat pandai memasak, dia ingin Kelam mencoba memasak satu hidangan. Tetapi pacarnya baru saja kembali dari jauh dan sedang menunggunya, jadi dia benar-benar tidak punya waktu. Jadi, kesempatan tak duga yang jatuh dari langit ini, kamu yakin tidak membutuhkannya. Sangat cepat, Kelam membuat sepit si goreng telur biasa. Yu Hao belum mulai cicipi. Pacarnya mengirim pesan lagi untuk mendesak Kelam. Kelam sedang bersiap-siap untuk pergi. Yu Hao menemukan pesan permintaan maaf palsu. Dia sangat marah. Hari itu saya melihat Anda rukun dengan kru program. Apakah Anda juga memasukkan pesan permintaan maaf saya? Apakah Anda memata-matai saya? Yu Hao juga meminta Kelam untuk segera menelepon dan menjelaskan kepada kru program. Tapi sekarang dia harus pulang untuk memasak untuk ibunya. Ada begitu banyak hidangan di atas meja. Mengapa tidak memesan dari layanan pengiriman? Saya pikir Anda adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Hari ini bukan jam kerja Kelam. Dia dengan marah mengajukan pengunduran diri dan juga mengatakan Yu Hao adalah mesin kerja. Mengatakan saya adalah mesin kerja, pantas mengundurkan diri. Teman dekat menelepon untuk janji makan. Yu Hao baru menyadari kunci mobilnya hilang, dan dia berpikir itu pasti terjepit di dalam dokumen Kelam. Jadi dia menelepon untuk menanyakan alamat rumah Kelam. Ketika dia sampai di sana, dia melihat di dalamnya berisik, ruangan berantakan, Kelam sedang berjongkok di lantai. Tuan Yu, kakak laki-laki, pacar Kelam melihatnya langsung berjalan mendekat, memperkenalkan dirinya sebagai karyawan cabang Chengdu, mengingatkan Yu Hao tentang makan hotpot di restoran temannya, melihat dia sedang berkencan, dan mengatakan dia adalah direktur departemen pemasaran. Untuk membuatnya malu, dia bertanya beberapa pekerjaan direktur kepadanya. Akibatnya dia tidak tahu apa-apa dan dipecat di tempat oleh Yu Hao. Tetapi Kelam tidak berterima kasih kepadanya. Sebaliknya dia menyalahkannya karena ikut campur. Hah, kalian para gadis kehilangan akal sehat saat jatuh cinta. Apakah Kelam berpikir Yu Hao masuk ke rumah karyawan yang sudah mengundurkan diri itu masuk akal? Tidak, Yu Hao adalah bos perusahaan jadi dia bisa memecat siapa saja. Dia juga tidak perlu memberitahu karyawan yang sudah mengundurkan diri tentang pemecatan itu. Lain kali, pilihlah pria yang tepat. Suasana hati Kelam sudah cukup kesal. Dia pulang dan mendengar calon ibu mertuanya mengatakan dia berselingkuh lebih dulu. Orang jahat malah menuduh lebih dulu, membuat ibunya marah sampai sakit lamanya hampir kambuh. Yu Hao juga mencari teman dekatnya untuk mengeluh, dan dia diejek olehnya. Kunci mobil tidak diambil, dan dia menyinggung Kelam. Mengapa Anda tidak memberitahunya? Anda tahu dia bajingan karena kesetiaan Anda baru memecatnya. Berbicara dengan orang yang emosional dan tidak punya otak, di detik berikutnya sudah terlihat sosok Kelam di sini. Yu Hao tanpa sadar menghindar. Kelam datang untuk memeriksa kamera pengawas di sini, karena tadi saat makan, teman dekatnya telah membongkar pacarnya, mengatakan dia kemarin pergi kian buta di sini, tetapi dia menyangkalnya. Karena itu, makanan yang enak menjadi seperti itu. Sekarang Kelam ingin memverifikasi, melihat siapa yang berbohong, tidak menyangka ada penemuan tak terduga, bahkan melihat Tuan Yu di dalamnya. Mengapa saat dia pergi, dia mengatakan lain kali akan memilih pria yang lebih baik. Jadi dia sudah tahu dari sebelumnya. Yu Hao tahu Kelam sedang memeriksa kamera, jadi dia berpikir dia tidak terlalu bodoh, karena dia sudah berkali-kali mengingatkannya melalui kata-kata. Sesampainya di rumah baru ada waktu untuk melihat ponsel. Isinya semua pesan dari Tuan Yu. Saya ada di bawah rumah Anda. Segera kunci mobil ke sini untuk saya. Kelam baru tahu alasan dia datang ke rumahnya malam itu, jadi dia pergi ke perusahaan tengah malam memberikan kunci kepada Tuan Yu. Setelah semua yang terjadi hari ini, Yu Hao setuju untuk tampil di acara memasak sendiri. Takut dia akan berubah pikiran, Kelam membuat kontrak sebelum mengajarinya memasak. Ini membuat Tuan Yu sangat terkejut. Kemarin dia masih melihatnya di kantor menderita karena patah hati sampai suaranya hilang. Hari ini dia telah benar-benar mengubah penampilannya, padahal dia masih duduk di sini mengkhawatirkannya. Seperti ini siapa yang bisa melihat bahwa dia baru saja patah hati. Melalui bimbingan penuh perhatian dari Kelam, Yu Hao bisa membuat hidangan telur orak-arik tomat biasa dengan rasa yang luar biasa. Akhirnya, program Raman sangat sukses. Wajahnya yang tampan dan keterampilan memasaknya yang luar biasa membuat penggemar wanita jatuh cinta pada pandangan pertama. Tuan Yu menyuruhnya memecahkan telur dengan satu tangan. Ada banyak video tutorial di internet, beli banyak telur, latih sendiri beberapa kali dan Anda akan tahu caranya. Pacar Kelam terus-menerus mengirim pesan untuk kembali. Orang ini sungguh bajingan dan tidak tahu malu. Percakapan mereka terdengar oleh sutradara sehingga dia memiliki ide untuk mengejar Kelam. Untuk merayakan kelancaran syuting, Tuan Yu memutuskan untuk mengundang semua orang makan. Tetapi dalam perjalanan ke restoran, Kelam tiba-tiba melihat pacar yang baru saja meminta untuk kembali.
sekarang sedang bergandengan tangan dengan gadis lain dan bernyanyi lagu cinta bersama. Pemandangan putus asa yang menyakitkan ini terlihat oleh bosnya. Ye Kelam, ikuti saya. Semua orang juga tidak tahu apa yang akan dilakukan bosnya. Sekejap mata, Kelam telah mengganti gaun putri cantik, ditambah sepatu hak tinggi yang belum biasa dia pakai. Yu Hao hanya ingin dia percaya diri di depan semua orang, agar pacarnya menyerah. Keduanya memilih lagu cinta yang akrab untuk duet. Tanpa duga, begitu mereka bernyanyi, mereka langsung tertarik oleh sesama lain. Keduanya semakin larut dalam lagu. Setelah lagu selesai, rekan-rekan di bawah bertepuk tangan, juga membuat wanita itu iri, sengaja menabrak Kelam saat dia pergi. Yu Hao bergegas mendekat untuk peduli, mungkin karena ini pertama kalinya dia memakai sepatu hak tinggi, Kelam belum terbiasa. Pacarnya datang untuk menyapa, Yu Hao juga mengambil kesempatan untuk mengungkit kembali jika dia dipecat. Bukankah kamu bilang kamu direktur pemasaran? Setiap hari ada orang yang merebut milikmu. Seseorang yang memasukkan pre-kompetisi dan informasi batan, apapun yang dia katakan tidak bisa dipercaya. Gadis itu menampar pria itu dengan keras, menggunakan keranjang untuk menimba air. Hasilnya tidak dapatkan apa-apa. Setelah keduanya melakukan itu, membuat gadis Hang Bix yang menyukai Yu Hao memiliki niat buruk, mulai bersekongkol dengan manajernya. Awalnya Yu Hao yang membayar pesta perusahaan, tetapi dia malah mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Tidak hanya membeli 2 kardus anggur, tetapi juga pesan kamar untuk setiap orang di sini. Tujuan utamanya adalah untuk membuat Yu Hao mabuk, mengambil kesempatan untuk mendekatinya. Selain itu, sutradara Kim yang menyukai Kelam selalu diam-diam bersaing dengan Yu Hao. Akhirnya mereka semakin banyak minum. Zhang Bix melihat kesempatannya tiba. Saat dia berdandan di toilet, dia juga menelepon manajernya untuk mengundang wartawan. Ketika dia kembali kamar, semua orang sudah pergi. Teman dekat Han Meng melihat Yu Hao memiliki niat baik terhadap Kelam, jadi dia dan teman Yu Hao, Gong Wensing, menyerahkan Yu Hao yang mabuk untuk dirawat oleh Kelam. Dia merasa sangat tidak nyaman memakai sepatu hak tinggi sehingga dia terhuyung-huyung membawanya ke kamar yang telah dipesan. Setelah Kelam membawa ke kamar, dia segera mengganti sepatunya dengan sepatu putih lamanya untuk bersiap-siap pergi. Tak disangka, Yu Hao yang mabuk tiba-tiba bangun, meminta untuk memasak telur orak-arik tomat untuknya. Meskipun dia sudah mabuk berat, dia masih ingat Kelam belum makan dengan benar malam ini. Melihat dia sangat peduli padanya, Kelam sangat tersentuh. Tak disangka, Yu Hao tegas dalam pekerjaan ternyata memiliki sisi lembut dan perhatian seperti itu. Dalam ruangan gelap hanya ada 2 orang. Ketika suasana menjadi romantis, Yu Hao yang mabuk tiba-tiba mencium Kelam. Meskipun sedikit terkejut, Kelam tidak menolak. Di dalam hatinya, dia telah perlahan-lahan jatuh cinta pada Yu Hao. Keesokan paginya dia bangun, Yu Hao dan dirinya berada di tempat tidur, melihat Kelam juga ada di kamar. Pikirannya kosong, tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Dia segera mengambil jubah tidur di lemari dan memakainya. Melihat di bawah penuh dengan wartawan, dia mengira Kelam sedang merencanakan sesuatu untuk melukainya. Dia sendiri merawatnya sepanjang malam, tetapi sekarang dia disalahpahami. Kelam sangat marah. Apakah Anda curiga saya yang menelepon wartawan? Melakukan itu dengan karakter Anda hanya akan membuat saya dipecat. Apakah Anda pikir saya sebodoh itu? Yu Hao barunya tindakan Zhang Bix tadi malam. Kelam semakin merasa sedih. Tadi malam dia menarik lalu menciumnya belum cukup. Pagi ini dia bahkan memfitnahnya. Tidak hanya tidak berbudaya saat mabuk, tetapi juga kepribadiannya lebih buruk. Sementara itu, Zhang Bix di kamar sebelah juga dalam situasi yang rumit. Tidak bisa berada di kamar yang sama dengan Yu Hao cukup. Sutradara Kim yang paling dia benci malah tidur di kamarnya. Saat dia pergi, dia juga difoto oleh beberapa wartawan. Yu Hao berniat memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Tanpa diduga, pakaian di dalamnya sudah dicuci oleh Kelam. Untuk pergi hanya bisa memakai jaket di luar. Hal yang paling tidak bisa dia terima adalah ketika dia sedang menunggu lift. Dia kebetulan bertemu dengan Gwen Xing dan Han Meng. Benar-benar apa yang ditakuti malah terjadi. Sampai malam, pemandangan siang hari masih membuat Yu Hao tidak bisa melupakannya. Karena terlalu tegang, dia jatuh dari treadmill. Ketika dia bertemu Kelam lagi di siang hari, dia seperti tikus melihat kucing. Lebih baik naik tangga daripada naik lift. Bahkan membatalkan rapat pagi yang sudah dijadwalkan sejak kemarin. Karena rapat ini dipimpin oleh Kelam. Kelam tidak mengerti dan ingin menanyakan alasannya. Namun, Deho mengatakan bahwa dia memiliki pekerjaan mendesak dan diam-diam melarikan diri dari Deep Kahalam. Keadaan yang tidak biasa ini membuat semua staf perusahaan curiga. Deho tidak naik lift, bahkan tidak menghadiri rapat pagi. Han MNG melihat semua ini. Jadi, Han MNG mengambil kesempatan untuk menelepon Chung Feentin. Han MNG berpikir bahwa menjadi seorang presiden direktur harus berwibawa. Pesona apa ada kita di sini? Apakah kita takut pada mereka? Jadi, keduanya memutuskan untuk menjodohkan mereka. Namun, mereka tidak tahu. Di sisi lain,
TRNG Beach dan sutradara Kim telah bersekutu untuk memisahkan mereka. Saya ingin mengejar Daeho, Anda ingin mengejar Tuka Halam. Jika Anda berhasil mengejarnya, bukankah saya telah melakukan hal besar? Jadi, keduanya dengan tulus saling membantu. Malam itu Han MNG mengundang Daeho dan Dip Kahalam untuk makan malam. Alasannya adalah dia akan menikah dengan Chung Feentin. Dia membutuhkan pendamping pria dan pendamping wanita. Setelah itu, Han MNG membuat alasan sakit perut dan diam-diam pergi, meninggalkan mereka berdua untuk memiliki ruang pribadi. Namun, sekarang Daeho, sejak kejadian kemarin, dia sama sekali tidak bisa menghadapi Tuka Halam sendirian. Namun, tindakan ini membuat Tuka Halam tidak senang. Dia mengatakan bahwa mereka berdua hanya memiliki hubungan atasan dan bawahan. Mereka juga tidak memiliki niat tersembunyi selain pekerjaan. Dia berharap Daeho dapat menangani hubungan ini secara rasional. Saya tidak bisa rasional. Ini bagus. Semakin dibantu semakin rumit. Siapa sangka? Apa yang terjadi setelah itu secara bertahap mengubah hubungan mereka. Akhir pekan ini Tuka Halam secara tidak sengaja menemukan seekor anak kucing terjebak di pohon menunggunya. Jadi dia bergegas membawa tangga. Hal tak terduga terjadi. Daeho sedang berdiri di pohon, memeluk anak kucing di tangannya. Dia sangat baik pada hewan kecil. Mengingat kembali malam itu, Tuka Halam tidak sengaja menumpahkan segelas air panas sehingga tangannya terbakar. Setelah sedih, dia hendak pergi. Dia melihat anak kucing berwarna emas ini memakai obat luka bakar di lehernya. Pasti Daeho yang melakukannya. Jadi dia bergegas mengambil tangga dan bertanya, "Apakah Anda membutuhkan bantuan? Bantu saya memegang anak kucing." Tuka Halam mendirikan tangga di pohon. Daeho perlahan turun sambil memeluk kucing itu. Tetapi ketika dia memegang kucing itu, Daeho terpeleset dan jatuh dari atas. Jatuh tepat di atas Tuka Halam. Tepat ketika dia hendak bangun, tangga itu mengenai pinggul Daeho. Kali ini, dia tidak bisa bangun lagi. Tuka Halam menyarankan dia untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Daeho berpikir dia masih bisa bergerak. Sepertinya tidak apa-apa. Melihat sikap Daeho yang begitu keras kepala, Tuka Halam harus berpesan kepada supirnya, memintanya untuk membawa Daeho untuk röntgen. Ke rumah sakit apa? Sudah kubilang aku tidak apa-apa. Dia adalah bosnya, atau aku yang bos. Tapi dia dengan cepat menyesal. Malam harinya saat mandi, baru saja mengoleskan sampo, airnya terputus. Mereka membuat masalah denganku. Sekarang giliranmu. Saat sedang mengeluh dalam hati, ketika dia keluar, dia terpeleset dan jatuh ke lantai. Pinggulnya sudah terluka. Ditambah dengan jatuh ini, sekarang semakin serius. Tepat saat Tuka Halam memiliki dokumen yang perlu dia tanda tangani dengan segera. Tetapi Daeho terbaring di lantai dan tidak bisa bergerak. Apa kata sandi rumahmu? Beritahu aku, biarkan aku masuk dulu. Tidak perlu, pulang saja. Tuka Halam khawatir. Jadi dia menelepon Chung Feentin, meminta kata sandi rumah Daeho. Di sisi ini, Daeho mendengar suara pintu terbuka dan sangat panik. Jangan masuk, dia tidak memakai apa-apa. Jika Tuka Halam melihatnya seperti itu, apakah harga diri presiden direktur masih bisa dipertahankan? Tapi Tuka Halam tidak tahu situasi Daeho saat ini. Masih terus maju. Jangan masuk, pejamkan matamu. Saat inilah Tuka Halam mengetahui situasi di dalam. Menyesal karena terlalu impulsif. Daeho menyuruhnya mengambil handuk untuk mengurangi rasa malu. Hasilnya, semakin dibantu semakin rumit. Akhirnya jatuh menimpa Daeho. Adegan ini dilihat oleh Chung Feentin dan Han MNG. Untungnya mereka datang tepat waktu. Jika tidak, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya juga sangat pengertian. Bergegas memberi mereka ruang pribadi. Daeho sakit sebagian juga karena Tuka Halam. Dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Jadi Tuka Halam memutuskan untuk tinggal dan merawatnya. Karena rumahnya tidak memiliki dapur, Tuka Halam hanya bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Lalu membuatkan dia semangkuk mie instan dengan susu. Dia belum pernah makan seperti ini. Berpikir bahwa itu adalah hidangan yang aneh, tapi tetap mencoba sepotong. Rasanya benar-benar tidak buruk. Ini adalah semangkuk mie ternak yang pernah dia makan. Keesokan harinya Tuka Halam bangun pagi untuk membuat sarapan untuknya di rumah. Takut jika terlalu antusias akan membuatnya terkejut. Jadi dia mengatakan membelinya di gerbang kompleks. Toko yang mana? Toko di persimpangan. Dia juga ingin Daeho tinggal di rumah dan beristirahat selama beberapa hari untuk pemulihan. Siapa sangka, Daeho sudah ingin segera pergi bekerja. Jika tidak diizinkan memesan taksi, dia akan memesan sendiri di SS. Ketika Tuka Halam membantu membatalkan pesanan, dia secara tidak sengaja menemukan pesanan lain di malam hujan itu. Seseorang yang tidak dikenal telah membantunya memesan taksi. Siapa sangka, itu adalah Daeho. Dalam hatinya, dia semakin memiliki perasaan baik terhadapnya. Di luar, dia terlihat dingin dan tidak berperasaan. Tetapi di dalam, dia sangat hangat. Selama dia beristirahat, Tuka Halam rutin memasak untuknya, merawat kehidupan sehari-harinya.
Dia juga secara bertahap terbiasa dengan kehidupan ini. Namun, hari ini sudah lebih dari 1 jam. Bayangan Tukahalam masih belum terlihat. Dia duduk gelisah, tidak bisa fokus bekerja. Apakah dia datang hari ini? Pesan baru saja dikirim dan dia mendengar suara pintu terbuka. Dia segera menariknya kembali. Ternyata Tukahalam datang terlambat karena hari ini dia harus mengajarinya memasak. Episode berikutnya akan tayang, tapi dia tidak tahu apa temanya. Jadi Tukahalam memilih hotpot. Dia pikir ini adalah hidangan serbaguna. Pasti tidak salah, bisa cocok untuk semua selera. Ketika keduanya selesai menyiapkan dengan susah payah, bel pintu tiba-tiba berdering. Deho mengira itu pengantar barang. Tetapi ketika dia membuka pintu, itu adalah tim program yang datang tiba-tiba. Mereka datang ke rumahnya untuk syuting. Yang terpenting, Tukahalam masih di sini. Jika mereka ketahuan, akan sangat merepotkan. Untuk mengulur waktu agar Tukahalam bisa bersembunyi, Deho berusaha kuat tenaga untuk menghalangi pintu. Tetapi hal buruk tetap terjadi. Tukahalam tidak sengaja jatuh saat pergi. Ponselnya juga tidak ditemukan. Kenapa ada suara dari dalam? Memang ada orang. Tukahalam dengan cepat bersembunyi di kamar tidur Deho. Kenapa ada mangkuk tambahan? Saya tidak suka makan sendirian. Deho hanya bisa menggunakan alasannya canggung ini untuk mengatasi masalah. Dia manfaat setiap kesempatan untuk cari Tukahalam di kamar tidur. Tetapi TRNG Beach ini seperti bayangan. Kemanapun dia pergi, dia akan mengikutinya. Deho, kamu berbicara dengan siapa? Saya berbicara dengan teman imajiner saya, lalu membuat alasan untuk mengganti pakaian agar bisa mengusirnya. Memanfaatkan kesempatan ini untuk ajar pengalaman memasak dari Tukahalam. Tetapi setelah kembali, TRNG Big tidak tinggal diam. Dia meminta sutradara untuk menelepon dan membuat janji dengan Tukahalam agar mereka berdua bisa saling membantu. Hasilnya, mereka menelepon berulang kali tetapi tidak ada yang menjawab. Bahkan Tukahalam tidak tahu di mana dia meninggalkan ponselnya. Setelah bersusah payah, barulah dia berhasil mengusir orang-orang itu. Tetapi Tukahalam mencari di seluruh ruang tamu namun tidak menemukan ponselnya. Untungnya dia telah aturnya ke mesinnya. Jika tidak, akan merepotkan. Deh memberinya ponsel rumah. Bes pembantu datang memastikan pasti akan menemukannya. Tetapi yang tidak disangka Tukahalam adalah Deho akan mengembalikan ponselnya dalam rapat pagi keesokan harinya. Di depan banyak orang seperti itu. Saya sudah menemukan ponsel Anda di bawah sofa rumah saya. Tukahalam tidak mengerti apa yang ingin dia tunjukkan. Dia segera mengejarnya ke kantor. Dengan hati-hati bertanya mengapa dia mengembalikan ponselnya di depan semua orang. Saya menemukannya, jadi saya mengembalikannya. Tukahalam melanjutkan bertanya mengapa dia secara spesifik mengatakan itu di bawah sofa. Memang awalnya di bawah sofa. Jawaban jujur Deho membuatnya kecewa. Ini bukan jawaban yang dia harapkan. Karena Presiden Direktur D sedang dalam masa pemulihan di rumah. Selama hari-hari bersama, Tukahalam secara tidak sengaja jatuh cinta pada pria itu. Luar terlihat tegas tetapi di dalam lembut dan baik hati. Berpikir bahwa melalui mengembalikan ponsel untuk menguji posisinya di hati Presiden Direktur D, tapi hasilnya membuatnya kecewa. Sebenarnya bahkan Presiden Direktur D tidak menyadarinya. Matanya selalu sesekali mengawasi gadis ini. Dia sudah terbiasa dengan kehadiran Tukahalam selama perjalanan bisnis di Shanghai. Meskipun dihadapkan dengan hidangan mewah, orang lain makan dengan lahap, tapi dia tidak memiliki sedikit pun selera makan. Setelah selesai bekerja, dia pergi ke supermarket di bawah hotel, membeli sekotak susu segar dan sebungkus mie. Terakhir kali Tukahalam memasak mie sapi untuknya. Sampai sekarang dia masih mengingatnya. Dia kembali ke hotel dan mengikuti cara Tukahalam. Dia juga membuat semangkuk mie dengan susu. Hanya saja dia tidak tahu apakah cara membuatnya benar. Tepat ketika dia hendak makan, dia menerima telepon dari Tukahalam. Dia mengatakan kepadanya bahwa tema episode berikutnya adalah bertemu orang-orang dari masa lalu. Sebenarnya dia hanya mencari alasan untuk berbicara. Hanya ingin mendengar suara Deho. Dengan cepat dia mengetahui dari Han MNG Deho dan Chung Ventin lahir di hari yang sama. Oleh karena itu, mereka berdua membuat kue sendiri untuk merayakan ulang tahun keduanya. Tukahalam mengirim pesan menanyakan kepada Deho kapan dia akan kembali. Saat itu dia akan mengajarinya membuat kimchi. Dia membalasnya. Kunci bisa ditemukan di dalam kotak komputer. Tukahalam membawa kue ulang tahun yang sudah jadi. Dengan gembira datang ke rumah lama Deho. Dia juga memasak hidangan yang paling disukai Deho. Ingin membuat kejutan untuknya. Dengan gembira menunggu dia kembali. Tukahalam mulai membayangkan wajah gembira Deho. Mendengar suara pintu terbuka. Tukahalam bergegas menyalakan lilin. Mematikan lampu di kamar. Melihat Deho membuka pintu dan masuk. Dia bahkan mengucapkan selamat ulang tahun. Tetapi Deho melihat pemandangan ini. Tidak hanya tidak senang, tetapi juga menunjukkan ekspresi suram. Pulanglah dulu. Persiapan yang begitu rumit tidak mendapatkan pujian. Sebaliknya,
dia diusir. Tukahalam berpikir dia pasti mengalami sesuatu yang menyedihkan. Jadi dia ingin memberinya kue agar dia senang. Tetapi dia menjadi sangat marah melihat reaksi Deho yang terlalu kuat. Tukahalam menyuruhnya mengatakan apa yang membuatnya tidak senang. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak mau pergi, kan? Aku yang akan pergi. Seketika setelah itu Deho menutup pintu dan pergi, meninggalkan Tukahalam dengan wajah sedih dan bingung. Di sisi lain, Chung Ventin mendengar rihan MNG. Tukahalam berencana mengadakan pesta ulang tahun untuk Deho sekaligus menyatakan perasaannya. Setelah mendengarnya, dia tahu bahwa itu akan menjadi bencana. Dia tidak lagi memikirkan ulang tahunnya sendiri. Bergegas naik sepeda motor untuk menghentikan Tukahalam. Tetapi dia terlambat satu langkah. Ternyata ibu Deho bunuh diri dengan melompat dari gedung tepat hari ulang tahunnya. Hal ini menjadi rasa sakit yang tidak bisa dia atasi. Oleh karena itu dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Keesokan paginya, ketika dia sudah tenang, dia merasa dia sedikit berlebihan. Jadi dia mengirim pesan ke Tukahalam. Tetapi Tukahalam tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Sampai di perusahaan dia melihat postingan Tukahalam. Dia telah mengunggah video mereka berdua memasak bersama di media sosial. Deho sangat marah hingga dia segera menelepon Tukahalam, memerintahkannya untuk menghapus video itu. Tapi dia menelepon berulang kali dan tidak bisa terhubung. Setelah itu dia mengadakan pertemuan darurat, meminta Departemen Administrasi untuk segera mengirimkan surat hukum. Jika ada yang membagikannya, perusahaan akan menuntut dan juga menyewa pengacara. Pada saat yang sama Deho juga mengemudi untuk mencari Tukahalam. Dia tidak mengerti mengapa Tukahalam melakukan ini. Mungkinkah hanya karena kejadian kemarin? Tetapi Tukahalam tidak ada di rumah. Dia datang tetapi tidak bertemu siapapun. Dia khawatir dan pergi mencari Han MNG, bertanya di mana Tukahalam. Tetapi dia dimarahi oleh Han MNG. Tepat pada saat itu Ibu Tu menelepon. Dia belum sempat berbicara dengan Tukahalam. Ponselnya direbut oleh Deho. Dia segera menghapus postingan di halaman pribadinya. Tapi postingan apa itu? Tukahalam melihat halaman pribadinya dan baru tahu dia telah menyebabkan masalah besar. Mengikut alamat yang diberi Deho, dia bergegas berlari. Dia tahu kali ini Deho pasti sangat khawatir. Jadi dia hanya bisa meminta maaf karena ponselnya dicuri. Video itu bukan dia yang mengunggah. Deho tidak ingin mendengar penjelasan ini. Jadi dia menyuruhnya untuk tidak datang ke perusahaan selama waktu ini. Memberinya cuti 20 hari dengan gaji. Tetapi Tukahalam merasa itu adalah ketidakpercayaan. Dia terus-menerus menegaskan bahwa dia bukan orang yang mengunggah video. Sekarang dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Selama Deho percaya, itu sudah cukup. Tapi sikap ini membuat Tukahalam sangat kecewa. Dalam kemarahannya, dia mengundurkan diri. Saya bilang Anda cuti. Artinya, saya benar-benar memberi Anda cuti. Apa yang salah dengan yang saya lakukan? Sebenarnya Deho memberi Tukahalam cuti adalah untuk melindunginya. Tidak ingin dia terluka oleh opini publik. Jadi dia tidak setuju Tukahalam mengundurkan diri. Kenapa Anda tidak menerimanya? Bukankah karena cinta yang tidak terbalas? Saat ini Tukahalam tidak ingin menyembunyikan perasaannya lagi. Pria di depannya membuatnya mencintai sekaligus membenci. Jadi dia dengan berani menciumnya di tengah kerumunan. Deho juga terkejut dengan ciuman ini. Bahkan jika dia cuti 20 hari, apakah opini publik akan mereda? Namun, perasaan saya terhadap Anda tidak bisa mereda. Tukahalam telah mengungkapkan perasaannya di depan Deho, tetapi dia hanya berdiri membeku. Tidak ada sedikit pun reaksi. Sebenarnya semua ini disebabkan oleh mantan pacarnya, Elietun. Dia dan ibunya datang ke rumah sakit untuk mencari Tukahalam, berpura-pura ingin kembali. Sebenarnya mereka telah diam-diam mengambil ponsel Tukahalam. Dia yang mengunggah video ini ke internet. Dia tidak ingin melihat Tukahalam hidup lebih baik darinya. Sejak dipecat oleh Deho, Elietun selalu ingin balas dendam. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan, membuat mereka tidak bisa menemukan bukti. Karena kejahatannya, dua orang yang memiliki perasaan satu sama lain harus berpisah. Ketidakpercayaan Deho menghancurkan hati Tukahalam. Sebuah hubungan yang belum dimulai, sudah berakhir seperti itu. Tepat ketika dia berada di puncak kekecewaan, dia mendengar Deho memanggil namanya. Hatinya yang putus asa sekali lagi menyalakan harapan. Dia berpikir bahwa Deho datang untuk menahannya. Ternyata dia berdiri menunggu di seberang jalan hampir sepanjang hari. Semua orang yang lalu lalang sudah pergi. Dia masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Pada akhirnya dia hanya menerima pesan darinya. Saat ini, melihat punggungnya yang pergi, hati Tukahalam sekali lagi jatuh ke jurang. Tidak lama kemudian dia mengetahui dari mulut karyawan. Alasan Deho pergi terburu-buru adalah karena dia harus menjemput mantan pacarnya, Taehan Lam, yang baru saja kembali ke negara itu. Jadi, dari awal sampai akhir, Tukahalam hanyalah pengganti. Namun, dia dengan bodohnya jatuh cinta pada Deho. Baginya,
semuanya belum berakhir. Dia harus menemukan orang yang diam-diam mengambil ponselnya dan mengunggah video itu. Oleh karena itu, dia menggunakan alasan sutradara Kim dari tim program untuk meminta investigasi. Mengapa materi program tiba-tiba bertemu dengan mantan pacarnya, Elietun, di sini, dan materi program itu diedit oleh dia. Melihat perbuatan buruknya ketahuan dan dipecat oleh atasan, dia panik dan mengejar Tuka Halam. Minta dia untuk memaafkan karena hubungan 6 tahun mereka. Mengingat hubungan mereka, maafkan dia kali ini. Dan mulutnya selalu mengatakan masih mencintainya. Tuka Halam melihat ekspresi penyesalannya. Bagaimana bisa dia mencintai pria seperti itu selama 6 tahun? Tepat pada saat ini pacarnya membawa makan siang. Tuka Halam punya ide. Anda bilang Anda masih mencintai saya. Lalu bagaimana dengan pacar Anda? Anda akan putus dengannya sekarang. Tuka Halam merasa telah mencapai tujuannya dan berjalan pergi dengan anggun. Pacarnya melemparkan kotak makan siang ke tempat sampah dan menamparnya dengan keras. Sungguh memuaskan. Tepat pada saat itu sutradara Kim menelepon tim program kekurangan orang, mengundangnya untuk bekerja di tim. Pertama, dia bisa membantu teman baik. Kedua, dia sendiri baru saja kehilangan pekerjaan. Tuka Halam langsung setuju, dan sutradara Kim dengan bantuan TRNG Beach mengubah penampilannya. Presiden Direktur secara tidak sengaja menemukan karyawan wanita yang mengundurkan diri kemarin muncul lagi di perusahaan saingan. Dia belum sempat bereaksi terhadap hal ini. Dia melihat seorang pria tampan memegang bunga segar menyatakan perasaannya kepada Tuka Halam di tempat, dan pria ini adalah saingan sutradara Kim. Saat itu jantungnya seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Diam-diam doa agar Tuka Halam tidak menerimanya. Terima kasih semuanya atas upacara penyambutannya. Sebenarnya Tuka Halam hanya menganggapnya sebagai rekan kerja. Dengan cerdas ubah pernyataan cinta sutradara Kim menjadi upacara penyambutan. Selain menolak pernyataan cinta sutradara Kim, dia juga memberinya jalan keluar. Yu Hao juga mengambil kesempatan untuk berada di sisi klan. Hal ini membuat Zhang Bei sangat cemas dan tidak ingin memberi mereka privasi. Cepatlah, sutradara yang marah berjalan ke arah mereka, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia hanya berkata untuk fokus pada pertemuan. Su Kelan, tunggu sebentar. Kelan sekarang adalah anggota kru program. Atas dasar apa dia menyuruhnya menunggu? Melihat mereka berdua berhadapan seperti itu, Kelan juga berkata bahwa jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja di sini. Kebetulan semua orang ada di sini. Tetapi Yu Hao tidak ingin membicarakan pekerjaan. Bagaimana dia bisa mengungkapkan perasaannya di depan begitu banyak orang? Keduanya saling tarik ulur, membuat Han Meng yang berada di sampingnya sangat kesal. Setelah berdiskusi dengan Gong Wensing, suami Han Meng akan datang untuk makan malam. Kelan sangat pandai memasak, jadi dia dengan lancar memintanya untuk datang membantu di rumah. Kelan segera setuju. Setelah sampai di rumahnya, dia baru menyadari bahwa Yu Hao juga ada di sana. Kelan tidak ingin bertemu dengannya, jadi dia berbalik dan pergi. Ibu mertuaku akan segera. Kamu tidak bisa pergi sekarang. Akhirnya, Kelan tinggal atas permintaan sahabatnya. Namun, satu orang berada di dapur, satu orang di ruang tamu, dan mereka tidak bisa berbicara. Han melihat situasinya tidak baik, jadi dia lari ke ruang tamu lagi. Dengan suara keras, Kelan sengaja mengatakan dia tidak sengaja memotong tangannya. Yu Hao tidak bisa duduk diam setelah mendengarnya. Dia bergegas ke dapur dengan khawatir dan baru mengetahui bahwa dia telah ditipu. Ketika dia hendak keluar, pintunya sudah dikunci dari luar oleh Gong Wensing. Dia terlalu memahami niat mereka. Apa mereka pikir dia anak kecil? Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, untungnya ada telepon masuk. Ketika dia mengeluarkan teleponnya, kunci mobilnya jatuh ke tanah. Kelan melihat gantungan kunci berbentuk tomat itu. Tampaknya dia masih mengingat mantan pacarnya. Di meja makan, mereka berdua memiliki pikiran masing-masing. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Yu Hao masih ingin mencoba sekali lagi. Dia menawarkan untuk mengantar Kelan pulang tetapi ditolak. Ketika Yu Hao sedang menunggu lampu merah, dia tiba-tiba teringat kata-kata Kelan. Dia menyukai tomat tetapi dia tidak ingin menjadi pengganti. Pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Ternyata Kelan mengira dia adalah pengganti mantan pacarnya. Memikirkan hal ini, dia segera memutar balik. Berharap Kelan belum pergi, masih berdiri menunggunya di sana. Tetapi ketika dia tiba di halte bus, sudah terlambat. Kelan sudah naik bus dan pergi. Dan dia memutuskan untuk mengubur perasaan ini di dalam hati karena dia tidak ingin terluka lagi. Siapa sangka keputusannya untuk menyerah malah menciptakan kesempatan bagi sutradara Kim. Dia mengetahuinya dari penasihat Zhang Bei bahwa setiap minggu Kelan membawa ibunya ke rumah sakit untuk cuci darah. Dia mengambil kesempatan ini, mengundang Kelan dan ibunya untuk memasak bersama untuk anak-anak kecil yang sakit. Ibu Kelan menyadari bahwa dia memiliki niat baik terhadap putrinya. Melihat sutradara Kim memiliki hati yang baik dan tampan, dia juga sangat puas. Dalam perjalanan pulang, sutradara Kim menawarkan untuk mengantar mereka berdua pulang.
Kelan tidak ingin berinteraksi lebih banyak dengannya di luar pekerjaan, tetapi ibunya berpura-pura pusing. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan bagi mereka berdua. Saat menunggu lampu merah, sutradara Kim memanfaatkan waktu untuk melihat pesan dari Zhang Bei, berusaha keras untuk menaklukkan calon ibu mertua. Dan Zhang Bei juga meminta jimat cinta untuknya, menyuruhnya untuk memakainya. Dengan begitu, itu akan membawa keberuntungan baginya. Benar saja, ketika mereka sampai di rumah, Ibu Su mengundangnya naik untuk minum. Di sisi lain, Yu Hao, dengan bantuan Gong Wensing, sedang dalam perjalanan ke rumah Kelan. Tetapi setelah turun dari mobil, dia melihat sutradara Kim juga ada di sini. Dia tidak nyangka mereka berdua berkembang secepat ini. Sudah sampai tahap bertemu keluarga. Sekarang dia hanya bisa menggunakan pekerjaan untuk melupakan rasa sakitnya. Dan dia juga mendengar dari neneknya. Sutradara Kim ini tidak hanya seorang rich kid, tetapi juga seorang pelukis terkenal. Hal ini membuat Xia Yu Hao semakin kehilangan kepercayaan diri. Hingga sebuah insiden terjadi. Itu mengubah pemikirannya. Ibu Han Meng tidak sengaja memotong tangannya. Dia teringat saat di dapur tadi. Kelan tidak sengaja tertusuk duri ikan di tangannya. Jadi dia buru-buru mengambil plester dan berlari ke sana. Saat dia hendak mengetuk pintu, dia mendengar suara sutradara Kim. Ternyata pria ini masih di sini selarut ini. Jadi dia mulai berhayal, apakah mereka berdua sudah bersama. Saat ini dia benar-benar memutuskan untuk menyerah. Namun, kedua asisten itu masih berusaha. Dengan alasan besok akan ada pemotretan prewedding. Mengundang mereka berdua untuk menjadi pengiring pria dan pengiring wanita. Merasa bersemangat, Yu Hao bangun pagi-pagi. Berdandan dengan hati-hati baik luar maupun dalam. Kelan dan ibunya baru saja hendak keluar pintu ketika mereka bertemu dengan sutradara Kim. Ibunya melihat ini sebagai kesempatan bagus. Meminta sutradara Kim untuk mengantar Kelan. Tak disangka, mereka terjebak macet di tengah jalan. Mobilnya tidak bisa bergerak. Sementara itu, waktu pemotretan hampir tiba, tetapi Kelan belum datang. Yu Hao tidak tahan lagi, jadi dia meneleponnya. Aku terjebak macet. Kelan mereka untuk mulai pemotretan lebih dulu. Tidak perlu menunggunya. Tepat pada saat itu, sutradara Kim juga menerima telepon. Aku terjebak di jalan. Dia mendengar suara seorang pria di dalamnya. Hatinya tiba-tiba terasa sesak. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menunggu. Jika begini terus, istrinya akan menjadi milik orang lain. Dia tidak mendengarkan nasi Gong Wensing. Melompat ke sepeda motor, mengganti helm, menyalakan gas dan pergi. Menyelinap di antara kemacetan lalu lintas yang padat. Sesuai alamat yang diberikan Kelan, Yu Hao dengan cepat menemukan mereka. Saat itu, sutradara Kim hendak menyatakan cintanya lagi. Untungnya, dia datang tepat waktu. Su Kelan turun dari mobil. Kelan belum sempat menjawab. Dia buru-buru turun dari sepeda motor untuk membuka pintu mobil. Menarik Kelan keluar dari mobil dengan cepat. Dan kebetulan melihat sepatu hak tinggi yang dia kenakan. Dia tersenyum dalam hati. Karena sepatu ini adalah hadiah dari dia untuk Kelan. Saat mereka pertama kali selesai menyanyikan lagu cinta, tak disangka dia masih menyimpannya. Hal ini membuat sutradara Kim cemas. Dia ingin turun dari mobil tetapi pintunya tidak bisa dibuka. Hanya bisa dengan marah melihat gadis yang disukainya dibawa pergi oleh pria lain. Tetapi Yu Hao diam-diam merasa senang. Selama dia bertindak, dia akan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Tetapi dalam sesi pemotretan selanjutnya, mereka berdua tidak hanya tidak memiliki ekspresi, tetapi juga berdiri sangat jauh satu sama lain. Bahkan fotografer tidak tahan. Dia menyuruh mereka untuk berdiri lebih dekat. Setelah pemotretan di sini selesai, mereka berpasangan naik sepeda motor sampai di sekolah menengah Han Meng. Karena ketika mencintai seseorang, dia tidak hanya ingin bersamanya setiap hari di masa depan, tetapi juga ingin terlibat dalam masa lalunya. Tetapi Yu Hao selalu menunjukkan wajah dingin di sepanjang jalan. Dia tidak tertarik karena dia teringat mantan pacarnya, Shen Hilin. Mereka berdua bertemu dan jatuh cinta di sekolah. Di dalam hatinya, dia benar-benar belum bisa melupakan mantan pacarnya. Itu sebabnya dia setuju untuk membiarkan Kelan berhenti dari pekerjaan. Jika Shen Zilin kembali, apakah kamu masih ingin namanya? Dia menggelengkan kepalanya menolak. Kalau begitu baiklah. Tetapi dia masih belum sepenuh keluar dari hubungan masa lalunya. Jika dia sekarang menerima Kelan, itu akan sangat tidak menghormatinya. Tetapi ketika dia melihat Kelan sendirian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Hari ini adalah pernikahan Han Meng dan Gong Wensing. Keduanya menjadi pengiring pengantin. Melihat mereka bergandengan tangan dan jalan bersama, juga menyentuh hati mereka berdua. Mereka ingin memiliki pernikahan bahagia seperti itu. Benar saja, dalam sesi lempar bunga pengantin, kebahagiaan diam-diam datang kepada Kelan. Saat dia menangkap buket bunga, Kelan hampir jatuh. Untungnya, dia berhasil ditopang oleh Yu Hao tepat waktu. Jika tidak, dia akan merasa malu di depan semua orang. Namun, semua ini terlihat oleh mata-mata Zhang Bei. Hal ini membuatnya cemas. Dia menyalahkan sutradara Kim karena tidak proaktif memberi Yu Hao kesempatan. Jadi dia lagi-lagi membawa sutradara Kim ke pernikahan yang tidak diundang.
Tepat pada saat itu, dia melihat Yu Hao mendekati Kelan. Dia masih ingin dia mengundurkan diri dari film, kembali bertanggung jawab atas pekerjaannya. Karena mereka berdua sudah menandatangani kontrak sebelumnya. Kelan harus menjarinya memasak setiap minggu, dan dia juga ingin dia mulai mengajar besok. Kelan terpaksa mengingatkannya lagi. Sekarang dia sudah berhenti dari pekerjaannya di perusahaan. Jika Yu Hao masih ingin belajar memasak, maka dia harus mencari orang lain untuk menjaga Kelan di sisinya. Yu Hao terpaksa mengeluarkan kontrak yang telah mereka berdua tanda tangani. Jika kontrak gagalkan, berapa banyak ganti rugi yang harus dibayarkan? Selain itu, kamu adalah orang yang sangat rasional. Sama sekali tidak akan memengaruhi pilihan yang tepat karena emosi. Melihat Yu Hao memaksa seperti itu, sutradara Kim benar-benar tidak tahan lagi. Agar Yu Hao tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Kelan, sutradara Kim memutuskan untuk pergi ke pertanian. Syuting program kehidupan pedesaan selama 3 hari 2 malam. Dia berpikir Yu Hao adalah bos besar yang sangat sibuk. Pasti dia tidak bisa pergi selama 3 hari 2 malam. Dia baru saja akan kembali bersama Kelan untuk bersiap-siap. Yu Hao berkata bahwa Kelan tidak bisa ikut syuting kali ini. Karena kesehatan ibunya tidak baik, dia harus disuntik tepat waktu setiap hari. Jadi dia tidak bisa jauh dari perawatan Kelan. Dan dia adalah bosnya. Tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang situasi keluarga karyawannya. Sutradara Kim tidak bisa berkata apa-apa. Tepat pada saat itu, ibu Kelan muncul. Dia setuju untuk membiarkan Kelan pergi. Di antara Yu Hao dan sutradara Kim, dia diam-diam telah memilih sutradara Kim sebagai calon menantunya. Saat ini, sutradara Kim merasa sangat puas. Dia senang melihat ekspresi tidak senang Yu Hao. Tetapi segera setelah itu, Yu Hao memanggilnya kembali. Aku juga ikut serta dalam program ini. Agar gadis yang disukainya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan saingannya, dia harus mengorbankan pekerjaannya untuk syuting. Hal ini sesuai dengan rencana sutradara Kim. Mengetahui Yu Hao adalah CEO perusahaan besar dengan status yang mulia, dia sengaja menyiapkan kamar yang lembab untuknya dan juga memasang kamera pengawas. Alasannya adalah untuk mencegah kecurangan dalam program. Tidak boleh meminta bantuan orang lain. Maksudnya adalah dia ingin dia mundur sendiri. Yu Hao sudah bertekad, jadi apa yang dia takutkan? Tetapi ketika sedang meletakkan barang bawaannya, dia menemukan seekor kecoa. Itu membuatnya terkejut dan ketakutan. Semua itu terlihat oleh sutradara Kim. Tepat ketika Yu Hao ingin pergi ke toilet, sutradara Kim membawanya ke toilet yang berjarak beberapa ratus meter. Baunya sangat menyengat, bahkan dia sendiri tidak tahan. Apakah tidak ada pilihan lain? Bahkan jika ada, dia tidak akan memberitahunya. Yu Hao hanya bisa menggertakkan giginya dan bersiap untuk masuk. Dia melihat ekor kecoa lagi. Karena terlalu takut, dia melompat dan memeluk sutradara Kim. Tetapi dia malah dilemparkan kembali oleh sutradara Kim. Dia bahkan mengatakan dia gila. Dan Yu Hao kebetulan berada di satu-satunya tempat tanpa kamera dan meminta bantuan. Memintanya untuk menjarinya memasak di malam hari. Kelan mengambil kesempatan itu untuk meminta harga tinggi, 3 kali lipat dari biaya sebelumnya. Sekarang Yu Hao seperti Phoenix yang sedang dalam kesulitan, tidak lebih baik dari ayam. Tidak peduli seberapa tidak masuk akal permintaan Kelan, dia akan setuju. Dia segera mentransfer 10.000 yuan. Kelan berpikir keterampilannya sekarang juga tidak buruk. Tidak perlu lagi menghabiskan banyak uang untuk belajar. Aku harus memenangkan tempat pertama. Begitu dia mengirim pesan itu, Yu Hao buru-buru menariknya kembali. Tetapi segera setelah itu, dia menemukan seekor laba-laba besar. Dia gemetar ketakutan. Ponselnya jatuh ke lubang toilet. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan Kelan juga hilang. Dia hanya bisa menunggunya di sini dulu. Ponselku kehabisan baterai. Yu Hao tidak berani mengatakan ponselnya jatuh ke lubang toilet. Tidak lama setelah itu, Kelan membawanya ke rumah seorang petani. Karena lokasi syuting kali ini adalah tempat orang tuanya Jaka. Jadi setiap ulang tahun ibunya, dia datang ke sini. Kelan sangat akrab dengan tempat ini. Kali ini Kelan mengajari Yu Hao buat hidangan babi rebus dongpo. Hidangan ini memiliki makna khusus baginya. Itu adalah hidangan yang dimasak oleh ayahnya saat pertama kali bertemu ibunya. Dalam perjalanan pulang, Yu Hao juga bercerita kepada Kelan. Dia masih belum sepenuhnya melupakan mantan pacarnya. Tetapi Kelan sangat menyukainya. Jadi dia bersedia menunggu. Menunggu sampai hari Yu Hao memiliki tempat untuknya di hatinya. Tetapi sutradara Kim tidak bisa menunggu. Dia tahu hari ini adalah ulang tahun ibu Kelan. Dia diam-diam membawanya ke sini tanpa memberitahunya. Dia juga melukis sebuah lukisan sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu dan anak itu. Bagi Kelan, ini bukan hanya kejutan. Sebelum datang untuk syuting, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa merayakan ulang tahun ibunya. Tak disangka, sutradara Kim diam-diam telah melakukan begitu banyak hal. Tetapi rasa terima kasih tidak bisa menggantikan perasaan. Di dalam hatinya sekarang hanya ada Yu Hao.
tidak ada tempat untuk orang lain. Namun, sutradara Kim tidak tahu ini. Dia minum banyak alkohol untuk mengumpulkan keberanian, bersiap untuk menyatakan cintanya kepada klan malam ini. Klan hanya memikirkan Yu Hao. Setelah selesai merayakan ulang tahun ibunya, Yu Hao, yang belum pernah merayakan ulang tahun, hanya bisa melihat dari jauh. Klan tidak tenang tentang Yu Hao, menyuruh sutradara Kim untuk membicarakannya besok. Akhirnya, CEO juga mengumpulkan semua keberaniannya untuk mencium gadis yang disukainya. Siapa sangka, adegan berikutnya diganggu oleh saingannya. Sutradara Kim ingin merebut kesempatan untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin tersingkir tanpa melakukan apa-apa. Dia dengan berani menyatakan perasaannya kepada klan. Ketika jawab, tiba-tiba Yu Hao rebut Kie Takie. Dia menggunakan ciuman untuk membungkamnya, seolah-olah dia sedang menyatakan kepemilikannya. Diam-diam menyeratkan bahwa sutradara Kim tidak lagi memiliki kesempatan. Keesokan harinya saat syuting program, satu orang murung, satu orang ceria. Hidangan in rebus kerang Yu Hao juga sangat sukses. Namun, orang-orang di perusahaan mulai bergosip. Melihat video yang mereka syuting di pertanian, mereka mengejek klan setelah dia pecat oleh CEO, mengatakan bahwa dia membuntut CEO sampai ke pedesaan. Tak disangka, adegan berikutnya muncul CEO, tidak hanya membantu klan masuk ke lift, tetapi juga bukan di perusahaan bahwa klan adalah wakil CEO saat ini. Setelah ini, semua dokumen harus ditandatangani olehnya. Seharusnya senang tetapi klan tampak kejut dengan marah mengejarnya ke kantor. Karena sebelum datang ke perusahaan, mereka berdua sudah sepakat untuk membuatnya menjadi sekretaris Dewan Dirsi. Tak disangka, saat mengumumkan penunjukan, dia malah mengubah pikirannya untuk membuatnya mengelola 3 departemen sekaligus. Bagaimana bisa ada cukup waktu, dan dia juga harus merawat ibunya yang sakit. Dia tidak bisa melakukan semuanya, baru saja bekerja sebentar, kakinya sudah pegal karena memakai sepatu hak tinggi. Kalau kamu tidak suka memakainya, kenapa harus memakai sepatu kantor? Tetapi sebelumnya Yu Hao pernah berkata ini adalah citra perusahaan, tidak bisa mempermalukannya di luar. Dia menarik kembali kata-katanya tentang citra, karena bagaimanapun juga itu tidak ada hubungannya dengan citra. Begitu Yu Hao selesai berbicara, Kelada senang, ini menunjukkan bahwa citranya tidak baik. Tetapi segera setelah itu, Yu Hao membuka lemari pakaian di depannya. Di dalamnya selain pakaian ganti Yu Hao, ada juga sepatu klan. Ternyata dia juga memiliki sisi yang perhatian, dan akan menggantinya sendiri. Melihat gerakan hangat Yu Hao ini, wajah klan dipenuhi dengan kebahagiaan. Yang lebih mengejutkan lagi, Yu Hao juga menyiapkan ranjang di kantor untuk beristirahat saat lelah lembur. Begitu melihatnya, klan panik dan ingin segera meninggalkan kantor. Tetapi ketika tidak waspada, ditarik ke meja kerja dan dicium oleh Yu Hao, tanpa sengaja menjatuhkan gelas air di atas meja. Setelah mengonfirmasi hubungan mereka, Yu Hao tidak bisa menahan diri, bahkan karyawan pun menyadari keanehan mereka. Mereka berdua manis bedu, terlihat saudara Kim dan Sang Bei. Keduanya sama patah hati dan sedang menghibur diri di kedai barbecue. Namun, ketika tenang kembali, Zhang Bei, mereka berdua pasti tidak bisa bertahan lama, karena mereka sama sekali tidak cocok satu sama lain. Satu orang adalah pecandu kerja, satu orang hanya ingin merawat ibunya yang sakit. Dalam jangka panjang pasti akan ada masalah. Jadi sutradara Kim dan klan adalah orang yang paling cocok. Sutradara Kim kembali menumbuhkan harapan setelah analisis penasihatnya, memutuskan untuk menyembunyikan klan dan mulai dari ibunya. Tak disangka, dia terkap basah oleh klan, tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Dia dengan gugup buru-buru pergi dari sana, tak disangka Yu Hao sedang nunggu klan di bawah, sedang mencari cara untuk menyenangkan calon ibu mertua. Siapa sangka, detik berikutnya dia melihat sutradara Kim keluar dari rumah klan. Zhang Bei mulai menyalahkannya mengapa dia turun begitu cepat. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa klan sudah kembali, pantas saja aku tidak melihatnya. Sebelum pergi, ia baru sadar bahwa ponselnya hilang. Tadi, ia terlalu tegang sehingga ia lupa meletakkan ponselnya di meja rumah Kelam. Ia berharap Kelam akan membawa ponselnya ke acara untuk menanyakan tentang pekerjaan, berharap Kelam akan tetap bertanggung jawab atas proyek itu di lain waktu. Sekarang Kelam tidak lagi bertanggung jawab atas pekerjaan ini, apakah ia bisa datang bersama saat syuting program di lain waktu? Tidak bisa, Yu Hao tidak bisa menahannya lagi. Ia dan Kelam telah bersama. Sutradara Kim masih mengganggu mereka. Tentu saja ia sangat cemburu. Untungnya Kelam telah memegang tangannya di depan sutradara Kim. Mereka berdua bergandengan tangan naik ke atas. Sepergi, ia juga tidak lupa melemparkan pandangan provokatif kepadanya. Mengejar untuk frontasi langsung, Zhang Bei membuat sutradara Kim marah dan akhirnya tidak mengizinkan naik mobil. Ini adalah pertama kalinya Presiden Yu secara resmi bertemu dengan ibu mertuanya. Ia sangat gugup supaya tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Ia terus-menerus membuat kesalahan di meja makan. Nyaka mengambilkan semangkuk sup untuk ibunya, tetapi ia mengambilnya dan meminum dengan tegukan besar. Baru setelah itu ia menyadarinya
yang membuat Kelam di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Namun setelah makan malam, Presiden Yu masih cemburu tentang sutradara Kim. Begitu ia keluar dari rumah, ia tidak bisa menahan diri untuk menghukum Kelam. CEO mengajak pacarnya ke reuni kelas, tetapi tidak disangka mantan pacarnya yang telah pergi selama 6 tahun tiba-tiba muncul. Meskipun Yu Hao langsung memperkenalkan Kelam sebagai pacarnya. Shen Xiling juga sengaja menunjukkan lionti kalung berbentuk tomat di pergelangan tangannya untuk memprovokasi, tetapi melihat Kelam tidak mempetikkannya sama sekali, sebaliknya tersenyum dan menjabat tangannya. Tidak menyerah, Shen Xiling mengeluarkan kaviar yang telah disiapkan. Ia tahu Kelam tidak memiliki banyak pengalaman hidup, ia ingin membuatnya malu di depan semua orang. Kamu coba makan. Trik kecil ini, Yu Hao melihatnya dengan jelas di matanya, dan segera mencontohkan untuk Kelam. Mantan pacarnya tidak menyangka ia akan membantu Kelam seperti itu. Melihat rencananya gagal, ia mengambil sepotong kue mangga dengan santai. Bukankah kamu alergi terhadap mangga? Oh, aku hampir lupa, untung kamu masih ingat. Melakukan itu ingin memberitahu Kelam bahwa meskipun 6 tahun telah berlalu, Yu Hao masih ingat seleranya. Kali ini benar-benar menyentuh Kelam, ia merasa tidak nyaman di hatinya. Presiden Yu baru menyadari bahwa ia telah salah bicara. Sesampainya di rumah, ia langsung meminta maaf kepada Kelam. Itu hanya refleks, ia mengatakannya tanpa sadar. Apalagi Shen Zilin alergi parah terhadap mangga. Kelam mengatakan mereka berdua saling mengenal sejak kelas 6. Hal-hal ini sangat normal, tetapi ia masih sangat peduli. Apalagi di lemari pakaian Yu Hao masih ada stiker tomat. Tepat pada saat ini, mantan pacarnya muncul di rumahnya lagi, bahkan mengejutkan Yu Hao yang baru selesai mandi. Ini membuat Kelam semakin tidak nyaman. Di sisi lain, Han Meng khawatir tentang sahabatnya. Ia tahu dari Gong Wensing bahwa kata sandi rumah Yu Hao belum diganti. Itu adalah kata sandi yang dibuat dengan mantan pacarnya. Han Meng buru-buru mengingatkan Kelam, menyuruh Yu Hao untuk mengganti kata sandi rumahnya terlebih dahulu. Dia sudah datang ke rumah, saat ini hati Kelam terasa sakit seperti tertusuk jarum. Mantan pacarnya datang untuk membicarakan pekerjaan di permukaan, tetapi sebenarnya ingin kembali dengan Yu Hao. Untungnya Yu Hao tidak lagi memiliki perasaan padanya. Meskipun mereka berdua adalah rekan kerja, perilaku masuk ke rumah orang lain tanpa izin ini benar-benar tidak pantas. Yu Hao tidak ingin berbicara banyak dengannya, jadi ia menyuruhnya untuk segera pergi. Melihat sikap Yu Hao yang tegas, ia mengusulkan untuk turun ke kedai kopi di bawah rumah untuk membicarakan pekerjaan. Ia yakin Yu Hao masih memiliki perasaan padanya. Ia berpikir bahwa ia hanya memiliki ketertarik sesaat dengan Kelam, jadi ia memanfaatkan kesempatan pertemuan ini. Ia ingin berbicara dengan Yu Hao tentang hal-hal di luar pekerjaan, tetapi hasilnya membuatnya kecewa. Ia tidak menyangka Yu Hao akan membawa Kelam bersamanya, dan menyuruhnya jika ada urusan, bicaralah dengan cepat, jangan buang waktu pribadiku dengan pacarku. Tetapi ketika ia memberikan proposal kepada Kelam, Yu Hao langsung memegang tangan Kelam, karena ia sama sekali tidak berniat untuk bekerja sama dengan mantan pacarnya. Setelah putus, ia tidak ingin ada kontak lagi, termasuk pekerjaan. Yu Hao menggandeng tangan Kelam dan pergi. Saat ini mantan pacarnya menjadi marah. Jika kamu benar-benar tidak peduli dengan masa lalu kita, mengapa kamu khawatir bekerja denganku? Aku tidak ingin memberimu ilusi apapun, juga tidak ingin pacarku merasa canggung. Jawaban ini membuat Kelam merasa lega dan juga mendapatkan poin di hati Han Meng. Jelas, satu panggilan telepon saja sudah bisa menjelaskan. Yu Hao juga menyerah untuk bertemu mantan pacarnya. Kecemburuan Kelam langsung menghilang. Keesokan paginya Yu Hao juga memberinya sebuah gelang, dan juga model pasangan. Ini adalah perasaan bahagia yang belum pernah dialami Kelam. Ia juga berencana membawa pacarnya untuk bertemu keluarganya. Setelah selesai memilih pakaian untuknya, ia berbalik dan melihat ia telah melepas bajunya. Wajah Kelam memerah, jantungnya berdebar kencang. Kelam tidak berani melihat langsung. Ia meletakkan pakaian di meja kerja dan hendak pergi. Tanpa sengaja menyentuh remote, ia melihat tempat tidur perlahan-lahan turun. Ia melirik Yu Hao, takut apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Untungnya ia berjalan ke arah pintu. Kelam menghela napas lega, ia hendak mengikutinya. Tanpa disangka, ia menutup pintu kantor. Suasana sudah sampai di titik ini, Yu Hao harus lakukan sesuatu, kan? Ini adalah kantor Yu Hao. Jika ada sedikit suara, ruangan di sebelahnya akan terdengar. Setelah ia mengatakan itu, Kelam tidak berani bernapas dengan keras. Tetapi segera setelah itu, asisten tiba-tiba datang untuk melaporkan pekerjaan. Mereka berdua buru-buru bangun dari tempat tidur. Ia juga tidak menyangka, ia kembali memainkan adegan ini di kantor. Ia hanya bisa berdiri di pintu menunggu mereka berdua selesai. Sebelum pergi, Kelam ingin berbicara dengan Han Meng, tetapi ia menerima telepon dari Shen Xilin. Ia mengajaknya bertemu,
di permukaan untuk membicarakan pekerjaan. Sebenarnya ia sedang membuat Kelam kesal. Ia mengirim banyak foto lamanya dengan Yu Hao kepada Kelam dan mengatakan bahwa ponsel Yu Hao hilang saat ia lulus kuliah. Tetapi ia sangat ingin menemukan foto-foto ini kembali. Jadi ia meminta Kelam untuk memberikannya kepada Yu Hao. Sebenarnya foto-foto itu hanya hal sekunder. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kepada Kelam seberapa dalam ia dan Yu Hao pernah saling mencintai dan menyatakan perang terhadap Kelam. Perpisahan mereka sebelumnya hanya karena kemarahan. Ia telah kembali, Kelam harus mundur, menyerahkan tempatnya kepadanya. Ia mengatakan Kelam bagi Yu Hao hanya perasaan baru sesaat. Apalagi Yu Hao sedang mencari investasi, hanya ia yang bisa membantu Yu Hao. Tetapi Kelam tidak berpikir begitu, ia bisa merasakan Yu Hao benar-benar menyukainya. Kemarin ia datang tanpa izin, tiba-tiba mencari Yu Hao, hanya karena ia tahu kata sandi pintu. Yu Hao untuk membuktikan kesetiaannya, membeli hadiah untuk Kelam, dan memberitahunya di depan pintu. Hasilnya Kelam saja keluar, ia sudah menutup pintu, menunggu Kelam memasukkan kata sandi. Ia menyadari bahwa ia telah mengubah kata sandinya. Tetapi kata sandi ini bukanlah tanggal lahir mereka berdua. Itu adalah hari jadi. Kelam masukkan tanggal ia merasa sangat beruntung menemukan pacar yang tampan dan kaya dan juga tahu cara merawat orang lain. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Sejak menolak kerjasama dengan mantan pacarnya, Yu Hao juga telah menemukan investor baru. Mereka berdua membagi tugas dengan jelas. Sebentar lagi Yu Hao akan pergi syuting program, Kelam akan pergi ke Shanghai untuk bertemu investor. Asisten wanita menemukan kancing celana Yu Hao yang ia kenakan lepas. Aku akan mengancingkannya lagi untukmu. Kelam merasa melakukan itu di pintu perusahaan tidak pantas. Sekretaris melihatnya dan buru-buru memanggil asisten untuk ikut membawa barang, untuk memberi ruang bagi mereka. Sebenarnya Yu Hao hanya ingin menggodanya sedikit, bagaimanapun juga mereka berdua baru saja berpisah. Mereka baru akan bertemu lagi beberapa hari kemudian, jadi ia tidak peduli apakah ada orang di pintu perusahaan atau tidak. Yu Hao menarik dasinya dan mencium Kelam. Siapa sangka perpisahan kali ini, ketika bertemu lagi mereka telah menjadi orang asing. Kelam baru saja naik pesawat ke Shanghai, ibunya tiba-tiba pingsan. Untungnya sutradara Kim menemukannya dan segera membawanya ke rumah sakit. Tetapi Kelam sedang di pesawat, tidak bisa dihubungi. Setelah pesawat mendarat, Kelam melihat banyak panggilan tak terjawab, baru tahu ibunya dalam kondisi kritis dan sedang dalam perawatan darurat. Pikirannya kosong, ia panik tidak tahu harus berbuat apa. Ia terhuyung-huyung untuk mengganti tiket pesawat kembali, karena saat pergi terlalu terburu-buru, ia tidak tahu di mana dokumen-dokumennya terjatuh. Karyawan mengatakan ia harus membuat kartu identitas sementara baru bisa kembali. Hatinya saat menyalahkan diri sendiri, hari ini hanya mengkhawatirkan pekerjaan, ia lupa untuk peduli pada kesehatan ibunya. Ketika ia melihat surat pemberitahuan kritis, dunia terasa runtuh. Han Meng menghiburnya, ini adalah prosedur normal rumah sakit, ia pasti akan baik-baik saja. Saat ini ia baru gemetar mendatangi, kondisi kritis ibunya memenuhi seluruh pikirannya, ia benar-benar lupa bahwa saat ini ia memiliki klip penting yang harus ditemui. Yao Qian tidak bisa menghubunginya, jadi ia harus menelepon Yu Hao. Saat ia buru-buru pergi ke Shanghai, ia terus-menerus menelepon Kelam. Tetapi tidak ada yang mengangkat telepon, karena ia tidak tahu bagaimana situasi Kelam. Ia hanya bisa mengatakan kepada investor bahwa Kelam tidak enak badan. Namun mereka menganggap Kelam tidak bisa dipercaya, jelas ia yang mengajak makan malam. Tetapi saat penting ia tidak lihat, wanita ini tidak bisa dipercaya. Meskipun Yu Hao berusaha melindungi citranya di meja makan, investor tetap tidak percaya ia sakit, mengatakan ia sangat tidak berguna. Sengaja mempermainkan mereka. Siapa sangka ibu Kelam dalam kondisi kritis, untungnya sutradara Kim membawanya tepat waktu. Sementara waktu terhindar dari bahaya, hanya saja tidak tahu apakah ada masalah dengan jantungnya. Ia tidak tahu sejak kapan ibunya menderita penyakit ini, sutradara Kim tahu tetapi masih menyembunyikannya dari Kelam sehingga ia sangat marah. Sejak menjalin hubungan dengan Yu Hao, ia hanya fokus pada pekerjaan, bahkan tidak pergi check up kesehatan bersama ibunya. Justru sutradara Kim yang membawa ibunya untuk memeriksa setiap item. Saat itu ia menemukan adanya gumpalan darah dan gagal jantung. Sebenarnya sutradara Kim sudah ingin segera memberitahu Kelam, tetapi ibunya tidak setuju, menyuruhnya untuk membantunya merahasiakannya. Ia tahu bahwa selama bertahun-tahun Kelam merawatnya, tanpa memiliki kehidupan pribadi, sekarang akhirnya ia memiliki pacar. Ia tidak ingin mengganggu Kelam, apalagi menjadi beban baginya. Sebenarnya sekarang Kelam lebih marah pada dirinya sendiri,
marah karena tidak merawat ibunya dengan baik, jadi ia melampiaskan kemarahannya pada sutradara Kim dan meminta maaf dengan tulus kepadanya. Ketika ia tenang, ia baru ingat untuk melihat ponselnya. Melihat Yu Hao menelepon berkali-kali, ia baru ingat tentang pertemuan dengan investor. Ia langsung meneleponnya kembali, ia tahu ia baik-baik saja. Yu Hao mulai mengomel, bertemu klien adalah hal yang penting. Tetapi ia meninggalkan mereka sendirian. Sungguh tidak serius dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Ia menyuruh Kelam untuk segera kembali, menjelaskan alasannya kepada klien. Ibu Kit, aku akan segera pulang. Ketika ia mendengar Ibu Kelam dalam kondisi kritis, ia tidak lagi memiliki niat untuk bernegosiasi kerjasama. Dengan tergesa-gesa ia lari ke rumah sakit, tidak disangka begitu turun dari pesawat ia sudah dipanggil kembali oleh Shen Xilin. Tetapi ia sedang terburu-buru ke rumah sakit, tidak ada waktu untuk memperhatikannya. Jika kamu benar-benar demi Su Kelam, maka berhentilah dan dengarkan aku sebentar. Menurutnya, meskipun Yu Hao datang ke rumah sakit sekarang, misi Ibu Kelam tidak akan bisa lebih baik. Lebih baik sekarang pergi bekerja, mungkin masih bisa menyelamatkan kerugian. Setelah mempertimbangkan, Yu Hao memilih pekerjaan. Untungnya Ibu Kelam mendapat pertolongan pertama tepat waktu. Ia sudah melewati masa kritis. Melihat wajah ibunya yang kuyu, Kelam masih merasa sangat menyalahkan diri sendiri. Ia selalu berada di samping merawat ibunya, sampai Han Meng datang menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Ia baru sempat menelpon investor. Siapa sangka mereka telah membatalkan kerjasama sejak lama. Ia berencana menyuruh Yu Hao untuk meminta maaf kepada investor untuk menyelamatkannya. Tetapi ia melihat ia sedang bersama Shen Xilin. Mereka berdua juga bekerja sama dengan sangat baik. Dan melalui asisten, Shen Xilin lah yang membantu Yu Hao menghubungi perusahaan investasi lain. Ia akan segera pergi ke Beijing untuk menandatangani kontrak. Saat ini Kelam baru menyadari, mungkin mereka berdua benar-benar tidak cocok. Ia sendiri yang dengan naifnya berpikir bisa menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan. Hasilnya ibunya hampir meninggal. Pacarnya setelah menerima kabar tidak hanya tidak datang menjenguk, tetapi juga berada di samping mantan pacarnya. Kelam sangat marah, ia bertemu Yu Hao di pintu rumah sakit. Kelam langsung mengusulkan untuk tus. Ia merasa mereka berdua tidak cocok karena di hati Yu Hao hanya ada pekerjaan. Jelas-jelas sudah tak ibunya mengalami sesuatu, tetapi masih memilih untuk bekerja dengan Shen Xilin. Tetapi Yu Hao mengatakan lakukan itu adalah untuk menebus kerugian untuk Kelam. Tidak ingin ia merasa canggung di perusahaan nanti, karena kesalahan kali ini benar-benar menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Itu adalah hal yang ia anggap penting. Sekarang ia hanya berharap ibunya segera pulih. Pekerjaan dan hubungan tidak lagi penting baginya. Yu Hao merasa sangat sedih di hatinya. Ia sudah melakukan banyak hal demi Kelam. Mengapa ia tidak mengerti dirinya, malah meminta putus? 6 tahun, akhirnya baru bertemu orang yang cocok. Ia tidak rela putus begitu saja. Bagaimanapun juga ia sangat menyukai Kelam. Berpikir sampai di sini, ia kembali berbalik dan lari menuju rumah sakit. Ia ingin berjuang sekali lagi untuk cinta ini. Tetapi ketika ia lari sampai ke ruang rawat, ia melihat sutradara Kim juga ada di sini. Ia salah mengira Kelam menaknya karena sutradara Kim. Yu Hao yang sedih mabuk dan mencari Gong Wensing. Ia tidak tahu di mana kesalahannya. Mengapa Kelam memperlakukannya seperti ini? Ia pikir ia telah melakukan semua yang ia bisa untuk Kelam. Akhirnya ia berakhir dengan hasil seperti ini. Mungkinkah berdua benar? Gong Wensing khawatir dan membawakan makanan untuknya. Tetapi ia malah mengatakan ingin memasak sendiri. Melihat ia masih memiliki mood untuk memasak, Gong Wensing baru merasa lega dan pulang. Siapa sangka Yu Hao sendirian di rumah, memasak kembali semua masakan yang pernah diajarkan Kelam kepadanya. Nasi goreng telur, telur orak-arik tomat, daging bawang merah. Ia memilihkan semua hidangan ini. Makan berlebihan membuat tubuhnya tidak tahan. Sampai Shen Xilin dan Gong Wensing menemukannya, lalu membawanya ke rumah sakit. Baru diketahui bahwa ia makan berlebihan, menyebabkan perforasi lambung akut dan syok toksik. Untungnya ia mendapat pertolongan pertama tepat waktu sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 3 hari lagi ia bisa makan bubur untuk pemulihan. Kejadian ini membuat Gong Wensing sangat sedih. Tidak peduli dengan Yu Hao yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Lalu ia dengan marah pergi mencari Kelam. Ibumu sakit dan harus dirawat sakit. Semua orang sangat sedih. Tetapi ini bukan salah Yu Hao. Mengapa kamu masih harus menyiksanya seperti itu? Kelam sekarang hanya bisa meminta maaf. Itu karena aku tidak bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan. Kamu pikir ia akan melarangmu merawat ibumu. Dan juga mengatakan kamu butuh waktu. Tidak bekerja untuk sementara waktu juga tidak masalah. Yu Hao tidak maksamu untuk bekerja dengannya. Kamu di rumah ia masih bisa membiayaimu. Sebenarnya ada kesulitan apa yang tidak bisa diselesaikan? Kenapa harus mengusulkan untuk putus saat ini? Han Meng datang menyuruh suaminya diam. Sekarang Kelam sudah sangat tidak nyaman.
Deho dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan. Ye Kelam tidak menyangka permintaan putus akan menyakiti Deho sebegitu dalamnya. Tetapi sekarang dia benar-benar tidak bisa menyeimbangkan pekerjaan dan perasaan. Pada tahun pertama kuliah, dia dan Han Meng melakukan perjalanan. Takut diganggu, mereka mematikan ponsel. Ketika mereka kembali dari perjalanan, mereka baru tahu bahwa orang tua mereka mengalami kecelakaan mobil. Ibunya selamat, tetapi ayahnya pergi selamanya. Dia bahkan tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Ye Kelam telah kehilangan ayahnya, jadi dia tidak bisa kehilangan ibu lagi. Jadi, dia harus merawat ibunya dengan sepenuh hati. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Deho dirawat di rumah sakit, Ye Kelam masih membawa bubur ke sana, namun tidak memiliki keberanian untuk masuk ke kamar pasien. Pemandangan ini dilihat oleh THM Cilam. Dia menceritakan kepada Ye tentang pengalamannya dengan Deho di Amerika, dan bertah bahwa kali ini dia kembali ke Tiongkok untuk merebut kembali Deho. Setelah semua yang terjadi akhir-akhir ini, Ye Kelam merasa bahwa dia memang lebih cocok untuk Deho daripada dirinya. Dia bisa membantunya dalam pekerjaan. Jadi Ye Kelam memberikan bubur itu kepada THM Cilam, dan tanya untuk memberikannya pada Deho agar dia memakannya. Tapi Deho sama sekali tidak ingin memperhatikannya. Dia lebih suka meminta asistennya untuk pergi keluar dan membeli bubur, daripada makan bubur yang dia bawakan. THM Cilam tidak punya pilihan selain berdiri di luar kamar pasien dan memberikan bubur itu kepada asistennya. Dia memintanya untuk mengatakan bahwa itu dibeli dari luar. Dia berdiri di luar kamar pasien dan melihat Deho memakan bubur itu sendok demi sendok. Sangat sedih, Deho sangat berharap Ye Kelam bisa mengunjunginya, tapi hasilnya sangat mengecewakannya. Sampai hari dia keluar dari rumah sakit, Deho melihat Ye Kelam dan ibunya di tempat parkir. Dia sangat tidak puas sampai-sampai tidak menyapanya. Setelah kembali, dia bahkan ingin menjual villa. Jika seseorang sudah pergi, menyimpannya hanya akan lebih menyakitkan. Dia memutuskan untuk tidak meninggalkan jalan kembali untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak tahu bahwa Ye Kelam lebih menderita. Jelas sangat mencintainya. Tapi demi merawat ibunya, dia terpaksa berpisah. Hanya bisa menggunakan alkohol untuk membius rasa sakit di hatinya. Pemandangan ini secara tidak sengaja dilihat oleh TRNGB. Dia terus memanggil guru satu persatu. Bukankah kau menyukai Deho? Apakah hatimu telah beralih ke orang lain? Di lokasi syuting, dia mendengar berita bahwa Ye Kelam dan De putus. Tapi dia tidak merasa senang sama sekali. Deho dirawat di rumah sakit karena usus bocor. Dia juga tidak merasa sakit hati. Awalnya dia mengira dirinya sudah gila. Sampai dia bertemu sutradara Kim. Hatinya tiba-tiba menjadi gembira. Tetapi memikirkan fakta bahwa Ye Kelam dan Deho putus, maka sutradara Kim akan memiliki kesetan. Dia langsung merasa tidak nyaman. Sejak saat itu, TRNG yakin akan perasaannya, bahwa dia secara tidak sengaja telah mencintai sutradara Kim sejak lama. Setiap kali dia bertemu dengannya, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Dia juga menceritakan kisah cintanya pada Ye Kelam, meminta Ye Kelam untuk mengajarinya memasak, karena ingin menaklukkan hati seorang pria. Pertama, kamu harus menaklukkan perutnya. Ye Kelam telah banyak membantunya. Sebagai saudara, TRNG Big juga harus berkontribusi pada jalan cinta Ye Kelam. Karena itu, bekerja sama dengan Han Meng, membawa Kelam ke villa yang dibeli Deho. Mereka melihat Ye Kelam masuk ke villa, barulah mereka pergi dengan tenang. Deho juga tidak menyangka Ye Kelam tiba-tiba muncul di sini, dan dia juga mabuk berat. Dia terus menarik Deho dan menuntut untuk memasak untuknya, mengatakan bahwa dia sangat sibuk bekerja, pasti belum makan. Dia juga mengambil dokumen dari meja di sebelahnya dan meletakkannya di kepala Deho. Mulutnya terus mengulang, "Aku merindukanmu. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak menghubungiku." Ye merasa tidak bisa menghadapi Deho. Hanya memikirkan Deho, dia teringat akan gambaran ibunya yang sakit. Sekarang dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Deho dengan sedih memeluknya. Pada saat ini, dia bisa merasakan sakit di hati Ye Kelam. Ingin mencintai tapi tidak bisa mencintai. Jadi dia membawa Ye Kelam pulang malam itu juga. Ye Kelam dengan marah mengajukan surat pengunduran diri. Deho malah menyetujuinya. Melihat pesan ini, hatinya terasa sangat hampa. Deho ingin memutuskan hubung penuhnya dengan mantan pacarnya. Baru kemudian dia akan mencari Ye Kelam. Tapi THM Cilam tidak mengerti maksudnya. Dia pikir dia memanggilnya untuk kembali. Dia tidak menyangka kali ini Deho memanggilnya. Selain berbicara tentang pekerjaan adalah untuk memadamkan ilusi-ilusinya. Mereka berdua tidak bisa memiliki masa depan. Sekarang THM Cilam merasa bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Dia telah berjuang sekuat tenaga. Itu adalah cinta yang bukan miliknya. Berkeras seperti itu juga tidak ada artinya. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Beberapa hari kemudian, Deho juga tidak mencari Ye Kelam untuk kembali. Seperti biasa, setiap hari selain bekerja,
dia curhat dengan Chung Feentin. Ibu Ye Kelam akhirnya menunggu ginjal pengganti. Operasinya juga sangat berhasil. Hidupnya juga berangsur-angsur stabil. Tetapi hubungan antara dia dan Deho masih tidak ada kemajuan. Membuat Han Meng dan TRNG Big khawatir. Besok adalah ulang tahun Ye Kelam. Mereka ingin Chung Feentin memberitahu Deho agar dia bisa memanfaatkan kesempatan ini. Bukankah kau lupa Deho tidak merayakan ulang tahun? Takut menyebut ulang tahun di depannya akan menjadi bumerang. Sebaliknya, sutradara Kim malah membawa anak-anak kecil untuk merayakan ulang tahun Ye Kelam. Diam-diam memberikan kejutan padanya. Melihat betapa banyak hari telah berlalu, dia dan Deho masih tidak ada kemajuan. Jadi sutradara Kim masih ingin mencoba dengan Ye Kelam. Tapi Ye Kelam tidak ingin membohonginya. Meskipun dia sudah putus dengan Deho, dia masih tidak bisa melupakannya. Demikian pula, di hati Deho juga selalu ada dia. Dia meminta seorang anak kecil untuk memberikan Ye Kelam bibit yang baru saja bertunas. Dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Dan sutradara Kim juga jangan terlalu sedih. Cinta baru akan segera datang. TRNG Big tahu dia gagal dalam menyaksikan cintanya. Dia secara khusus memasak beberapa hidangan untuk menemaninya. Mereka berdua minum sampai pusing. Melihat sutradara Kim yang sedang tidur nyenyak, TRNG Big tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Sejak menolak percintaan sutradara Kim, Ye Kelam ingin memulai kembali dengan Deho. Menunggunya untuk datang dan minta rujuk. Tapi hasilnya adalah mantan pacar datang, "Data aku mencintaimu." Kata-kata ini membuat Ye Kelam merasa tidak nyaman. Dia mengambil hadiah dari tangan. Karena dia tahu Ye Kelam mencari kerjaan akhir-akhir ini, tetap tidak datang mencarinya. Dan Ye Kelam adalah gadis yang sangat kuat. Dia tidak ingin merepotkan orang-orang di sekitarnya. Jadi semakin dia mencintai, semakin dia peduli. Ibu berharap Deho akan membantu Ye Kelam, membantunya menekan kehidupan yang benar-benar dia inginkan. Tentu saja itu juga yang Deho inginkan. Karena itu, Han Meng meminjam ulang tahun pertama putrinya, mengundang Ye Kelam ke rumah untuk menciptakan kesempatan bertemu dengan Deho. Tidak disangka, mantan pacarnya malah mengikutinya seperti hantu. Dia juga datang ke pesta ulang tahun putri Han Meng. Kenapa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Diusir berkali-kali tidak mau pergi. Tepat ketika Deho muncul, dia melihat dia masih mengganggunya. Ye Kelam menyuruhnya segera pergi dari sini. Tapi dia masih tidak ada niat untuk pergi. Deho kemudian menyebutkan tentang mengedit video yang berkaitan dengan privasi pribadi dan mengancam akan memanggil polisi. Melihat situasi tidak baik, pria jahat itu pun kabur. Han Meng kemudian mengatakan bahwa hari ini adalah ulang tahun pertama putrinya. Mereka berdua harus tetap tinggal untuk makan. Tapi ketika dia mendengar bahwa Deho ada urusan yang perlu bertemu dengan Ye Kelam, dia langsung membiarkan mereka pergi. Sejak Ye Kelam meminta putus, mereka berdua sudah lebih dari setahun tidak bertemu. Untuk memiliki alasan agar lebih dekat dengan Ye Kelam, Deho kembali mengeluarkan kontrak mengajar memasak sebelumnya, agar Ye Kelam melanjutkan mengajarinya memasak. Karena masih ada 3 jam pelajaran yang belum selesai, Ye Kelam masih memiliki harapan padanya. Merasa tidak nyaman, tapi tetap berjanji untuk datang ke perusahaan pada hari Sabtu untuk memasak. Kembali ke pemandangan yang familiar ini, Ye Kelam merasa sangat emosional. Kali ini Deho ingin belajar hidangan Kai Shui Bai Chai. Hidangan ini terlihat sederhana, tetapi sangat rumit untuk dibuat. Perlu menunggu sangat lama, dia tidak keberatan menunggu. Deho diam-diam menatap Ye Kelam, menemukan kembali perasaan sebelumnya. Setelah 3 jam, satu hidangan Kai Shui Bai Chai akhirnya selesai. Ketika mereka berdua bersiap untuk menikmatinya, kucing Deho yang bernama Wan Shun tiba-tiba muncul. Mereka mengikutinya dan baru menyadari bahwa kucing itu akan melahirkan. Mereka harus membawa mereka kembali ke villa. Ye Kelam menemukan bahwa sejak dia pergi, tempat ini telah banyak berubah. Ada lebih banyak bunga dan tanaman, terutama bunga matahari ini. Kapan kamu menanam bunga matahari ini? Di hari ulang tahun, Ye Kelam juga mengetahuinya. Bunga matahari diberikan Han adalah hari Deh, dan ketika ibunya melakukan siaran langsung, ada seseorang bernama HN Kuate yang beli penayangan untuk ibunya. Ternyata di balik semua itu adalah Deho, membuat Ye Kelam menyadari bahwa di hati Deho selalu ada dia. Dia berpikir bahwa malam ini mereka berdua akan memiliki sesuatu. Tapi setelah itu Deho malah bilang akan mengantar pulang. Dia dan teman baiknya pergi mencari mantan pacarnya untuk kembali, tetapi malah melihat pemandangan yang menyakitkan. Tidak disangka dia dengan cepat memiliki orang lain. Saat ini hati Ye Kelam sakit seperti ditusuk jarum. Han menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia pasti sedang membicarakan pekerjaan. Tapi sekarang sudah jam 10 malam. Ye Kelam tahu betul bahwa setelah makan malam, Deho tidak akan membuat janji dengan pelanggan wanita. Kalau begitu pasti ada beberapa masalah sederhana yang perlu diselesaikan dengan cepat kan. Mendengar perkataan temannya, Ye Kelam benar-benar bingung. Ternyata kemarin dia ingin tinggal
tapi Deho malah menyuruhnya pulang. Ternyata ini alasannya. Ye Kelam semakin memikirkannya semakin sedih. TRNG Beach melihat dia linglung lalu merebut ponselnya. Menggantikannya mengirim pesan kepada Deho, "Kembalilah, aku mencintaimu." Hal ini membuat Ye Kelam panik. Jika Deho melihatnya, mana dia akan menaruh wajahnya. Dia buru-buru merebut kembali ponsel lalu membatalkan pesan itu. Saat ini dia baru bisa bernapas lega. Han Meng dan TRNG Beach sangat senang, menyuruh Ye Kelam untuk mentraktir mereka minum anggur perayaan. "Bukankah kamu yang mengirimnya?" Ketika melihat kalimat ini, mereka berdua berpikir Deho sedang berpura-pura bodoh. Diberi kesempatan, dia tidak mau mengambilnya. Mungkin dia benar-benar memilih orang di luar sana. Tapi Han Meng tidak mau melepaskannya begitu saja. Dia terus-menerus ingin Ye Kelam menelepon dan menanyakannya dengan jelas. Dia berpikir Deho pasti memiliki niat pada Ye Kelam. Kalau tidak, mengapa dia harus repot-repot meminta Ye Kelam mengajarinya memasak kai shui bai chai. Di malam hari juga memintanya datang untuk merawat kucing sama. Jelas ada niat, sejelas siang hari. Tapi Ye Kelam sudah kecewa. Dia tidak ingin seperti HM Cilam yang terus-menerus mengganggu Deho. Bagaimanapun juga, dia ada orang yang pertama kali meminta putus. Jika sekarang dia kembali mengganggu Deho, apa yang akan orang lain pikirkan tentangnya? Tapi setelah itu, dia menemukan makanan kucing masih ada di tasnya dan belum diambil. Dia buru-buru naik taksi, tapi tidak ke villa, melainkan ke kantor Deho. Karena dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tapi terkadang, hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dia belum sempat meninggalkan makanan kucing itu. Dia sudah mendengar suara Deho di luar pintu. Dalam kepanikan, dia bersembunyi di lemari pakaiannya. Deho masuk dan melihat lampu menyala, dan juga melihat tasnya di kursi. Saat ini dia sudah mengerti segalanya. Mengetahui Ye Kelam bersembunyi di lemari, jadi dia ingin menggodanya sedikit. "Ye Kelam, di mana makanan kucing yang aku suruh kamu ambil? Nanti aku akan menyuruh Han Meng membawakannya untukku." Deho melihatnya dan sengaja melakukan panggilan video, membuat Ye Kelam panik dan buru-buru menutup telepon. Mengatakan kepadanya bahwa dia sedang menonton film dengan ibunya. Tidak nyaman untuk menerima telepon, dia pikir dengan begitu Deho akan pergi. Tidak disangka Deho malah menyuruhnya untuk membawa makanan kucing setelah selesai menonton film. Bola ikan yang dibuat sebelumnya juga dibawa sedikit. Lalu dia mengiriminya amplop merah. Itu adalah uang taksi dan bahan untuk membuat bola ikan. Melihat Deho tidak ada niat untuk pergi, Ye Kelam tidak punya pilihan selain menjawab bahwa dia akan membawanya nanti. Lalu dia menyuruhnya untuk menunggu di rumah. Dia pikir dengan begitu Deho akan pergi. Tidak disangka dia malah duduk di kursi mendengarkan musik. Ye Kelam di dalam seperti sedang duduk di atas api. Dia malah mengusulkan satu sesi pelajaran lagi. Ye Kelam tidak setuju karena kontrak mereka berdua sudah berakhir. Kemudian dia berdiri dan langsung menuju lemari pakaian, membuat Ye Kelam takut sampai menahan napas. Diam-diam berdoa agar dia tidak membuka pintu. Minggu ini adalah ulang tahunnya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk belajar memasak makan malam untuk 2 orang. Satu adalah neneknya, satu lagi adalah ayahnya yang tidak dia temui selama lebih dari 10 tahun. Mendengar dia berkata demikian, Ye Kelam langsung setuju. "Baik, sampai jumpa besok." Dia sangat cemas sampai tidak menyadari kalimat ini bukan dari telepon. Deho pergi, Ye Kelam keluar dari lemari pakaian. Melihat tas di kursi, dia buru-buru memeriksa ponselnya. Dia langsung merasa sangat menyesal. Di tempat parkir, Deho merasa lega karena dia telah mengambil satu langkah lagi dalam mengejar Ye Kelam. Tapi Ye Kelam malah berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Tidak tahu apa. "Setelah selesai aku akan memberitahumu." Deho ingin merekam episode debutnya dengan Ye Kelam sebagai asistennya. Sesampainya di lokasi syuting, dia minta penata rias untuk merias Ye Kelam. TRNG penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Apakah dia sudah memahami dengan jelas apa hubungan antara dia dan wanita itu. Dia bilang akan memberitahuku setelah acara selesai. Jelas ini menggodanya. Manajernya mengeluh bahwa dia tidak pandai berbicara. Selain itu, hubungan cintanya sendiri belum jelas. Tapi dia masih punya waktu luang untuk mengkhawatirkan urusan orang lain. Ye Kelam mengingatkan TRNG Beach bahwa jika dia mencintai, dia harus berani mengatakannya. Melihat lukisan dibuat sutradara Kim untuk TRNG Beach, Ye Kelam merasa bahwa sutradara Kim juga pasti menyukainya. Hanya saja dia belum menyadarinya. Dia menarik TRNG Beach untuk mencari sutradara Kim dan menyatakan cintanya. Sejak terakhir kali dia mengatur agar wartawan memotret sutradara Kim. Sutradara Kim melihatnya dan menghindar. "Kim Twin, aku menyukaimu." Sutradara Kim tertegun oleh pernyataan cinta yang tiba-tiba ini. Lalu dia menyuruh mereka untuk tidak merekam. Dan TRNG Beach tiba-tiba mencium bibirnya. Semua orang di sekitar bertepuk tangan memberi selamat. Setelah itu dia juga menggigitnya. Akhirnya mereka berdua bersatu.
Berbicara tentang Daeho, kali ini dia mengundang Ye Kelam sebagai asisten. Sebenarnya dia sedang mempersiapkan kejutan untuknya. Ketika staf mendorong penghalang di belakang, layar besar mulai menyala. Saat itu dia masih larut dalam kenangan mereka berdua. Yu Hao juga mengundang Ibu Su datang. Ternyata ini adalah upacara lamaran yang sudah Yu Hao rencanakan sejak lama. Terlihat Yu Hao perlahan mengeluarkan cincin berlian, lalu berlutut dengan satu lutut. Semua orang di bawah bertepuk tangan memberikan selamat. Kelam terharu hingga meneteskan air mata. Perlahan mengulurkan tangannya agar Yu Hao memasangkan cincin berlian untuknya. Keduanya telah melewati banyak hal. Akhirnya mereka bisa bersatu. Cerita berakhir di sini. Terima kasih atas dukungan semuanya.